Ya, buy on breakout 4.000 aja, jadi naik 23 aja sudah boleh masuk. Cut loss-nya di 3.900, support resisten di 4.100, R1 resisten 2 ada di 4.270. Ya, Baik, tadi sentimennya bagus semua kok BRI. ya. Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Namun, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan diantaranya adalah dari perbankan Big Cap ada BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas, nanti kita akan coba review kembali untuk BBRI buy on breakout, supportnya di 3.900, resisten hingga ke 4.100. Kemudian Emiten Mas ada Harta, buy on breakout, supportnya di 1195, resisten hingga ke 1460. Kemudian data juga direkomendasikan buy 5650 hingga ke 6275. Dari properti ada CBDK pemirsa, hari ini juga rilis kinerja kuartal ketiga bersama dengan PANI, direkomendasikan buy 6050, resisten hingga ke 6725. Ya, ada BBRI, Harta, Data, dan CBDK, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak, kita review singkat Pak Robin, untuk BBRI buy on breakout berapa? Sementara posisi penutupan hari ini di 3980 Pak. Ya, buy on breakout 4.000 aja, jadi naik 23 aja sudah boleh masuk. Cut loss-nya di 3.900, support resisten di 4.100, R1 resisten 2 ada di 4.270. Ya, Baik. tadi sentimennya bagus semua kok BRI. Ya, penutupan hari ini di 3980 menguat di 1,79%. Dari BBRI kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Robin, ada Harta dari Emiten Mas. Anda rekomendasikan buy on breakout juga. Saya akan coba update penutupan di sesi kedua hari ini untuk Harta pemirsa. Ditutup menguat di 2,42% di 1.270. Dari sisi fundamental terlebih dulu boleh ya Pak ya, dari sisi komoditas maksudnya dalam hal ini, di mana hari ini harga emas kembali menguat dan sudah kembali berada di atas level 4.000-an. Bagaimana Anda melihat arahnya di tengah The Fed memangkas suku bunga acuan tapi hawkish di Desember, kemudian perang dagang antara Amerika Serikat dan China untuk sementara bisa dikatakan untuk mereda begitu Pak? Ya, bagaimanapun kita tidak bisa mengesampingkan tetap emas itu sebagai safe haven ya. Walaupun Desember itu mereka hawkish ya, tapi tetap ini akan jadi alternatif untuk hedging, lindung nilai gitu ya. Jadi tetap saya rasa emas akan naik lagi karena secara fundamental emas itu sekarang sudah ditetapkan menjadi cadangan devisa resmi ya. Jadi kalau dulu boleh nggak boleh, tapi harus bayar provisi dan lain-lain. Sekarang sudah resmi sehingga central bank itu akan beli terus ya, karena apalagi negara-negara di luar Amerika ya, China dan kawan-kawan yang tidak mau tergantung dengan dolar kan. Nah, satu cara adalah mereka akan beli emas. Jadi emas akan keep up ya. Jadi tahun depan sih menurut prediksi akan 4.900 sampai 5.000. So harta, kembali ke harta ini sebenarnya bukan tambang emas ya, dia perhiasan. Jadi dia yang Jual ya Pak? ya yang jual, tapi dia juga jual seperti emas antam tuh loh, yang emas apa ya, lempeng emas itu juga namanya harta juga ya. Jadi dan itu sekarang dia sudah ditunjuk resmi juga untuk mensupport ke Bank Muamalat. Jadi bagus banget prospek. Analisis dan rekomendasinya Pak Robin dengan penutupan di 1270 hari ini, buy on breakout di level berapa? Buy on breakout 1.300, supportnya di 1.195, resistennya di 1.460 sampai 1.500. Baik Pak, di tengah penutupan di sesi kedua hari ini di 1270 menguat di 2,42%. Peluang untuk perdagangan di pekan depan untuk harta untuk menembus di atas level 1.300-an Pak.
Ya, ini 1460 Pak, kira-kira Mhm. targetnya. Enggak, Res- buy on breakout-nya? Breakout-nya 1300, Ya. terus targetnya di 1460. Maksudnya peluang harta untuk ke 1.300-an di minggu depan seberapa besar dengan posisi penutupan hari ini di 1.270 dan intraday-nya sempat mendekati ke 1.300 di 1.290, Pak. Betul, jadi Nah, besok tinggal kalau dia di atas 1300 boleh beli Pak. ya. Kemungkinan besar akan break dan ke arahnya saat 1460. Baik, penutupan hari ini di 1.270, sementara dari sisi komoditas berpeluang ke level 5.000 dolar Amerika per troy ounce-nya. Baik, dari harta kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Robin. Untuk data, Pak, Anda rekomendasikan buy, supportnya tadi di 5650, resisten hingga ke 6.275. Update penutupan di sesi kedua hari ini saya akan coba sampaikan terlebih dahulu. Untuk data menguat di 5,86% di 5.875. Dari sisi teknikalnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, paling tidak dalam setahun terakhir. Analisis untuk data. Data barusan rilis LK-nya Pak, bagus banget Hmm. ya. US-nya naik cukup signifikan dan nanti akan red issue lagi. Eh, Kabarnya grup Jarum akan menambah porsinya lagi. Jadi prospeknya bagus banget karena ini menjadi data center, menjadi pesaing serius untuk MLPT maupun DCII ya di bisnis data ini, sehingga dia akan mengintegrasikan. Grup Jarum kan punya Blibli untuk front end-nya, back end-nya nanti mungkin memakai data ini. Buy di level berapa, Pak, untuk data? Boleh langsung buy ya. Sebenarnya selama nggak turun di bawah 5650 buy saja ya. Senin nanti sudah mulai beli eh, dengan resisten terdekat itu 6275, resisten selanjutnya 6775. 6775. Intraday-nya hanya di 6.400, 400-an maksud saya, Pak Robin. Artinya peluang untuk menembus ke level intraday tertingginya masih terbuka cukup lebar, Pak? Ya, sangat-sangat lebar, Pak. Ini LK-nya bagus. Orang mungkin belum baca aja. Nanti Ya. kalau udah LK-nya akan lari lebih kenceng lagi. Baik, dari data kita bergeser ke sampel yang terakhir, Pak, dari properti CBDK. Hari ini juga baru merilis kinerja untuk kuartal 3 2025, analisis dan rekomendasi untuk CBDK. Ya, CBDK secara teknikal aja sih. Teknikalnya mulai breakout dari double bottom-nya sehingga boleh langsung buy. Jadi ketika break 6250, dia berpeluang ke 6775 ya. Nah itu kalau itu lewat ya bagus banget. Tapi apa nextnya bisa ke 7.000-an sih. Secara fundamental, red issue-nya Pani itu untuk membeli CBDK. Jadi sangat diuntungkan. Plus tolnya dari bandara itu semoga segera masuk ya. Ya. Ditutup 6.350, Pak, tadi di 4,53%. Ada perubahan, Pak, dari sisi buy-nya untuk CBDK? Boleh langsung buy ini. Di level ini pokoknya begitu breakout 6250 itu level kita Ya. untuk beli. Nggak harus nunggu 6.200-an ya, Pak, ya? Nah, Baik, langsung. penutupan hari ini di 6.350 menguat di 4,53%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBRI, Harta, Data, kemudian juga ada CBDK, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, atau saya akan coba sounding nanti, coba sampaikan data-data penutupan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah di 0,25%. Pelemahan terpangkas karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini IHSG sempat ke 8.144.077. Posisi penutupan ditutup melemah di 8.163.88. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.202.522 dan sempat menguat pasca pembukaan ke intraday tertinggi hari ini di 8.215.546.
Saya akan coba sampaikan saham-saham yang hari ini menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Dari perbankan Big Cap, BBRI masih mampu menguat meskipun penguatan terbatas di 1,79% di 3.980. Emiten emas BRMS hari ini berbalik menguat ke 2,79% di 920. CDIA hari ini juga menjadi ikut penopang di 2,54% di 1.815. Hari ini CDIA juga merilis kinerja dengan catatan kenaikan laba bersih yang cukup signifikan. Sementara dari produsen rokok ada Gudang Garam melesat di 19,61% di Rp17.300 per saham. Dan selanjutnya Unilever masih melaju meskipun sudah terbatas di 0,78% di Rp2.580 per sahamnya. Sementara beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, Telkom masih ditutup di zona merah, melemah di 1,23% di 3.210. Astra Internasional juga tertekan di 1,99% di 6.150. Sementara UNTR juga melemah cukup dalam di 3,84% di Rp26.900 per saham. Dan dari grup Prayogo Pangestu, BRPT hari ini juga melemah di 2,54% di Rp3.450 per saham. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Robin. Kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Ada Bapak Yohan dari Jakarta menanyakan saham ICBP. Hari ini ditutup melemah di 1,14%, 8.700. Arah dari ICBP untuk perdagangan di pekan depan. ICBP masih downtrend berat ya, masih distribusi juga dari big money-nya, asing juga masih jualan di akhir-akhir, jadi masih menunggu. Mendingan kalau mau beli atau nambah, nunggu di atas 9.000. Kalau break 9.000 arahnya ke 9550. Kalau nggak break 9.000, dia akan hanya bergerak antara 9.000 sampai 8650. Baik, buy on breakout di atas 9.000 ya Pak tadi ya, jawaban untuk Bapak Yohan dari Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Saya akan coba sapa Bapak Bismart P. Sihotang. Ini tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan saham CDIA, Pak. Sudah punya di 1.800 support dan resistennya, apakah bisa ke 2.500? Tidak. Hari ini rilis kinerja cukup oke sepertinya, Pak. Labanya melesat cukup signifikan untuk CDIA. Ya, CDA LK-nya bagus banget sih, cuma ternyata cuma naik terus ada yang TP ya, ini karena cukup banyak ada di masyarakat. Tapi memang turun-turunnya ini memang big money-nya masih distribusi ya. CDA akan naik kenceng ketika melewati resisten 1975. Nah, kalau lewat itu bisa ke 2150, terus ke 2450. Target saya masih tinggi sih CDA. Ya, masih ini saham bagus kok, cuma memang masih secara tren masih di bawah. Baik, masih bisa di hold ya Pak di 1.800-an. 2.500 itu target sampai kapan Pak? Pertanyaan lainnya dari para investor atau pemirsa di WhatsApp interaktif. 2.500 itu kira-kira sih Q1 ya. Ya, baik. Kita ke Lampung, Pak. Ada Ibu Kristina menanyakan saham Tebik. Apakah uptrend dan target resisten selanjutnya? Hari ini uptrend berat ya, dia bahkan arah ya, auto reject atas tuh. Dia banyak dapat proyek ya, satu dari dengan wifi dia juga cadangan sih ya, tapi sebelum sama tower dia juga ada Tebik juga, nggak tahu nih, mungkin ada red issue, sahamnya auto reject atas besok akan masih naik lagi sih, 5-10% lagi. Uptrend. Ya, didukung dari sisi volume tidak Pak? Strong volume? Volumenya unusual volume Pak, 40 miliar tuh. Rata-rata cuma 3-4 miliar, sekarang 40 miliar. Jadi confirm nih Pak. Oke, baik. Buy di level berapa kalau ingin masuk? Kalau ingin masuk sih boleh buy atau nunggu koreksi aja 2190. Baik.
Selanjutnya menanyakan saham Antam, Pak. Bapak Joni dari Jakarta. Minta bahas Antam, sideways, best buy di harga berapa untuk Antam? Antam ini downtrend ya, dan agak anomali ketika harga komoditasnya emasnya dia malah turun karena ada isu dia kekurangan pasokan, Pak. Jadi bahkan dia yang harus import sendiri. Nah, kan memenuhi kebutuhan orang banyak minta emas Antam tuh dia kurang produksinya. Nah, secara teknikal nih nunggu breakout 3270 baru bisa naik lagi ke 3,5 Baik, buy-nya, buy and breakout di 3270, Pak Robin? Ya, buy on breakout 3. Kalau mau beli murah nunggu aja di 3000, 3020. Baik, penutupan hari ini di 3.100 melemah di 0,64%, intraday tertinggi sempat ke 3.180. Pertanyaan selanjutnya Pak Robin, ini menanyakan saham Harta, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kita review singkat saja Pak untuk Harta. Harta tinggal nunggu break 1300 ya. Ya. Ya, hanya ke 1460. Support ada di 1200 lah boleh. Update posisi penutupan hari ini di 1.270, menguat di 2,42%. Selanjutnya beralih ke perbankan digital, Pak Robin menanyakan saham Arto, Pak. Saya akan coba cek pertanyaan dari Lestari dari Jakarta. Arto sih LK-nya bagus ya, tapi memang 2 hari ini turun karena dia terdepak dari indeks LQ45. Ya. Jadi bukan ada outflow for a while, tapi lucunya asingnya justru beli nih dalam seminggu ini. Jadi ya tunggu sampai para efek dari LQ45 ini reda, dia akan naik kembali. Nah, sambil menunggu apakah BI menurunkan suku bunga lagi ya. Ya. Tapi masih uptrend. Baik. Entry di level berapa Pak? Kalau memang Ibu Lestari ingin masuk? Mendingan nunggu breakout 2260 Pak, baru dia balik ke atas. Baik, Ibu Lestari dari Jakarta, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan BRMS Pak, ada Ibu Herlina, tidak menyebutkan lokasi, buy di harga berapa? Sempat mengalami tekanan Pak hari ini, BRMS rebound. Ya, BRMS sih salah satu yang kandidat berat untuk MSCI tanggal 5 ya. Jadi kalau itu masuk MSCI ya terbang sih. Nah, beberapa hari ini konsolidasi antara 840 sampai ke 945. Kalau mau nunggu 945 lebih wise ya. Dan kalau harga emasnya mulai naik-naik, nah ini akan jadi momentum bagus dia sekaligus menunggu sentimen MSCI yang diumumkan tanggal 5, Pak. Baik. Peluang ke 1000-an Pak dalam jangka pendek terbuka cukup lebar tidak Pak? Sangat lebar Pak. Gitu. Nanti emasnya naik dia akan ke 1000 nih. Ya. Penutupan hari ini masih di 920, intraday di 925. Kemudian Bapak John dari Jakarta Pak menanyakan saham Gotoh, analisis dan rekomendasinya di tengah penguatan yang terjadi dan sudah bergerak ke level Rp60 kembali. Analisis untuk Gotoh Pak, setelah sekian lama terdiam di harga 50-an? Ya, Gotoh salah satu yang saya pegang karena saya percaya LK-nya akan bagus. Terbukti LK-nya membaik ya, walaupun secara net profit masih minus, tapi EBITDA-nya sudah mulai positif. Ya, sudah mulai positif. Jadi kan ada efisiensi, terus pemisahan antara GoPay dengan Gojek, dan itu sangat bagus dan efisien. Nah, target saya sih bisa ke 90-an sih, ya. Dan ini senada dengan dari analis dari fund-fund asing, Gotoh semakin bagus untuk kinerja keuangannya. Oke, baik, di level penutupan hari ini juga tidak masalah ya Pak ya? Ya, atau nunggu jalan di level break 62 ya. Baik. Penutupan hari ini flat di 60 pemirsa, Bapak John dari Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan untuk kali ini. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama diperdagangkan di minggu depan. Pak Robin, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak.
Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih ada Bapak Robin Haryadi, Branch Manager YB Sekuritas Solo. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.